Kerja 55 jam seminggu, cicilan numpuk, tapi jabatan gitu-gitu aja. Ngerasa nggak sih? Hidup kok kayak lagi muter di lingkaran yang sama tiap hari. Terus dalam hati mikir, gue kurang kerja keras kali ya. Eits, tunggu dulu. Ini bukan karena lo malas atau kurang usaha, bro. Ini karena ada satu kebiasaan simple yang mungkin lo lewatin, padahal kebiasaan inilah yang jadi kunci sukses 92% anak muda di daftar Forbes 30 under 30. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia itu. Dan lo cuma butuh buat ngerti konsepnya, tapi efeknya bakal lo rasain seumur hidup. Oke, jujur-jujuran yuk. Kita semua digedein pakai wejangan. Kerja keras, nabung, tua bahagia. Kedengerannya keren kan? Tapi coba deh lihat sekeliling, atau ngaca ke diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang udah banting tulang, tapi rasanya jalan di tempat. Kerja keras itu kayak bensin mobil. Tanpa bensin, mobil lu nggak bakal jalan. Tapi, coba bayangin lu nyalain mesin, injek gaspol, tapi setirnya nggak lu pegang. Ya cuma muter-muter doang. Paling parah nabrak tembok. Nah, kerja keras juga gitu. Itu energi penting, nggak bisa dibantah. Tapi kalau lu cuma fokus injek gas tanpa pernah sadar megang setir, lu cuma bakal capek doang, stres dan nanya-nanya, kok hidup gue gini-gini aja ya? Ini bukan karena mereka kurang rajin. Justru mereka mungkin orang yang paling sering lembur. Masalahnya, mereka lupa pencet tombol pause buat refleksi. Mereka lupa buat ngambil napas dan ngelihat keadaan sekitar. Tanpa refleksi, kerja keras kita jadi kayak otot yang cuma bisa lari kenceng, tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Hasilnya, badan remuk, pikiran suntuk, semangat ambruk. Bukan takdir, kawan. Cuma kurang cermin buat ngelihat arah. Ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja giat. Jadi refleksi diri itu apaan sih? Apa cuma duduk ngelamun sambil nanya, gue hari ini happy nggak ya? Oh, itu baru kulitnya doang, cuy. Refleksi yang beneran bisa bikin perubahan itu lebih dalam. Lo nanya ke diri sendiri, hari ini apa yang berhasil? Apa yang cuma buang-buang waktu gue? Dan yang paling penting, energi gue besok harus gue arahin kemana biar lebih mantep. Tanpa refleksi, kerja keras lo itu kayak fast food. Banyak, bikin kenyang sesaat, tapi gizinya nol. Lo ngerasa sibuk, tapi nggak beneran bertumbuh. Lo ngerasa capek, tapi nggak ngerasa puas. Refleksi bantu lo ngerti bukan cuma apa yang lo lakuin, tapi kenapa lo lakuin itu, dan gimana caranya biar bisa lebih baik lagi. Ini fondasi dari sadar diri, self-awareness. Pilar penting buat sukses jangka panjang. Oke, lo udah paham pentingnya. Terus mulainya gimana? Gampang, gue kasih tips 3 model refleksi yang bisa langsung lo kapan aja. Pertama, After Action Review, AAR, versi simple. Ini dipakai militer buat belajar dari tiap misi. Lo cuma butuh 3 kolom di catatan lo. Kolom pertama, tujuan gue hari ini apa? Tulis target lo. Kolom kedua, hasilnya gimana? Tulis kenyataannya jujur aja. Kolom ketiga, pelajaran buat besok. Nah, ini intinya. Dari jarak antara tujuan dan hasil, apa yang bisa lo pelajari? Strateginya salah. Kurang ngopi. AR ini maksa lo lihat fakta, bukan halu. Kedua, SWOT mini harian. Lo pasti tahu analisis SWOT buat bisnis kan? Nah, ini versi mininya buat diri sendiri. Tiap malam tulis 1 kekuatan lo hari ini. Apa yang lo lakuin dengan baik? Dan 1 kelemahan, apa yang kurang oke? 1 peluang. Kesempatan apa yang lo lihat buat besok? Dan 1 ancaman, apa yang kira-kira bakal jadi rintangan? Ini bikin lo jadi lebih siap dan strategis. Ketiga, pertanyaan sadis yang mencerahkan. Ini favorit gua. Kalau gua harus ngulang hari ini dengan energi setengahnya, 3 kerjaan apa yang tetap gua lakuin? Pertanyaan ini brutal tapi efektif banget. Kenapa? Karena ini maksa lo buat motong semua kerjaan remeh yang cuman bikin lo kelihatan sibuk tapi hasilnya nol. Lo jadi fokus ke yang benar-benar penting. Ketika lo konsisten ngelakuin salah satunya, lo lagi ngaktifin efek ungkit. Cuman butuh sedikit waktu refleksi, tapi efeknya ke produktivitas dan arah hidup lo bisa gede banget. Ini bukan soal kerja lebih lama, tapi kerja pakai mikir dulu. Refleksi itu kayak pisau tajam, bisa buat ngupas masalah karier, bisa juga buat ngebentuk karakter pribadi lo. Keduanya penting, tapi fokusnya beda. Buat karier, fokus lo harus ke hasil dan dampak. Tanya, kerjaan mana yang hasilnya paling gede? Ini soal nyari kerjaan penting, bukan yang cuman kelihatan sibuk. Apakah lo sibuk di hal yang beneran bikin maju, atau cuman matiin api kecil tiap hari? Kerjaan mana yang cuman bikin gue kelihatan sibuk, tapi kontribusinya nol? Jujur aja, kita semua punya kerjaan pengisi waktu. Refleksi bantu lo misahin mana yang penting dan mana yang enggak, biar lo bisa fokus ke yang bener-bener ngasih hasil. Sedangkan buat pertumbuhan pribadi,
fokusnya lebih ke dalam. Tanya, emosi apa yang paling sering gue rasain hari ini? Stres, seneng, cemas? Kenali emosi lo biar lo bisa ngendaliinnya, bukan sebaliknya. Prinsip hidup mana yang gue junjung tinggi, tapi mungkin gue langgar hari ini? Misalnya, kalau prinsip lo integritas, ada nggak momen di mana lo ngerasa kompromi? Ini bantu lo jadi orang yang lebih otentik. Dengan dua kesadaran ini, lo nggak cuma naik jabatan, tapi juga naik level jadi orang yang lebih dewasa. Biar nggak ada lagi ceritanya manajer muda tapi emosinya masih labil. Lo tumbuh secara utuh, karier dan pribadi seimbang. Seringnya niat baik buat refleksi malah gagal karena beberapa kesalahan ini. Bukannya tercerahkan, malah makin stres. Kesalahan pertama, terlalu perfeksionis. Baru mulai udah niat nulis 3 halaman, analisis dalam. Hasilnya berjalan 2 paragraf udah capek dan males. Ingat, tujuannya ngebangun kebiasaan, bukan nulis novel. 3-5 baris juga cukup. Mending konsisten nulis dikit tiap hari daripada sekali nulis banyak terus stop. Kesalahan kedua, cuma curhat tanpa tindakan. Refleksi lo isinya cuma keluhan doang, tanpa ada satupun rencana aksi. Ini emang bikin lega sesaat, tapi nggak bakal bikin perubahan. Refleksi yang benar selalu ada ujungnya. Apa yang bakal lo lakuin besok? Kesalahan ketiga, menyalahkan diri berlebihan. Bukannya belajar dari salah, lo malah ngejudge diri sendiri. Gue bego banget. Kenapa sih gue gini terus? Ini salah total. Tujuan refleksi itu buat tumbuh, bukan buat ngehukum diri sendiri. Fokus ke pelajaran yang bisa diambil, bukan seberapa parah kesalahan lo. Ingat, refleksi ideal itu simple. Gue ibaratkan ringan cukup 3-5 baris, tapi isinya pemicu buat aksi besok. Fokus ke apa yang bisa lo kendalikan dan apa yang bisa lo perbaiki. Nah, ini rahasianya. Lo nggak perlu milih antara kerja keras atau refleksi. Keduanya itu satu paket. Bayangin lu punya kapak super tajam, ini refleksi, dan tenaga badak, ini kerja keras. Pohon segede apapun pasti cepet tumbang, kan? Coba kalau cuma punya salah satu. Kapak tajam tapi tenaga loyo, yang nggak bakal nebang apa-apa. Tenaga kuat tapi kapak tumpul, lu cuma bakal capek doang. Jadi aturannya simple. Habis kerja keras, langsung refleksi. Ini siklus yang nggak bisa dipisah, kayak tarik napas, aksi, dan hembuskan napas, evaluasi. Lo butuh keduanya buat hidup. Kerja keras tanpa refleksi itu buta. Refleksi tanpa kerja keras itu wacana. Pas lo gabungin keduanya, kerja keras lo jadi lebih terarah dan efisien. Inilah rahasia para juara. Mereka bukan cuma pekerja keras, tapi juga pembelajar yang gigih. Mereka bukan cuma sibuk, tapi juga efektif. Kalau lo ngerasa, wah, ini dia yang gue cari, atau ini nih yang bikin gue stuck, jangan ragu pencet tombol like-nya. Lo juga dapat bantu video ini nyampe ke teman-teman lo yang mungkin lagi burnout. Makin banyak yang reflektif, makin asik kan kerjanya. Ada yang mikir refleksi ini cuma buat anak startup? Salah besar. Para juara, entah itu atlet atau pebisnis, mereka jagoan refleksi. Tapi mereka tahu ada 2 jenis refleksi. Ada refleksi cepat, harian. Kayak petinju yang di pojokan ring dapat masukan singkat dari pelatihnya tiap jeda ronde. Tujuannya buat koreksi kilat, biar nggak salah langkah kejauhan. Ini kayak refleksi 5-10 menit lo tiap hari. Apa yang perlu jadi prioritas? Tapi itu aja nggak cukup. Lo juga butuh refleksi mendalam. Ini momen di mana lo bener-bener matiin HP. Ambil waktu 90 menit buat mikirin gambaran besar. Pertanyaannya lebih dalam. Apakah gue masih di jalur yang bener? Apa pelajaran besar sebulan ini? Ini bisa lo lakuin mingguan atau bulanan. Kombinasi keduanya, refleksi cepat buat taktik, refleksi mendalam buat strategi. Bikin lo nggak cuma menang sesaat, tapi menang secara berkelanjutan kelola rintangan. Malas, lupa, dan gengsi mulai kebiasaan baru itu nggak gampang. Pasti ada 3 monster ini, si mager, si pelupa, dan si gengsi. Yang perlu lo harus latih adalah gengsi. Ada perasaan, refleksi itu kan kayak ngeluh, nanti dianggap lemah. Stop, justru sebaliknya. Pemimpin yang sadar diri, yang mau ngaku salah dan terus belajar, itu jauh lebih keren dan dihargai. Refleksi itu bukan tanda lo lemah, tapi tanda lo seorang investor ulung yang lagi nanam investasi paling berharga, diri sendiri. Jadi, teman-teman, kerja keras itu tiket masuk lo. Tapi refleksi, itulah yang nentuin lo bakal jadi penonton atau pemain utama di lapangan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol ilke dan subscribe dan nyalain loncengnya, karena tiap minggu gue bakal terus bongkar cara-cara simple buat naikin level hidup lo tanpa harus burnout.
Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kerja keras dan tetap refleksi.